Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah siang ini Allah izinkan Bunda Dani dan aku Bonbon. Iya, dan Bonbon. Aku ikut enggak? Iya ikut, Masya Allah. Hari ini hari Kamis jam 1 siang waktunya kita bertemu di FB-nya Kolbun Salim. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk kita ucap puja dan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, soalnya teman-teman kita itu harus bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah sangat baik sama kita. Iya, Masya Allah. Ayo kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Alhamdulillahi wa'da, sadaqa wa'da, wa nasara amda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'uda amma ba'd. Selalu puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat yang banyak sama kita. Saking banyaknya sampai banyak. Masya Allah, iya. Saking banyaknya sampai banyak gitu. Joy metu, Masya Allah, iya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, keberkahan waktu, keberkahan itu badan kita semoga berkah. Badannya berkah kenapa? Iya, badannya dipakai untuk ibadah. Oh iya, kalau waktunya berkah, waktunya dipakai untuk ibadah. Masya Allah. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, idola kita, kekasih kita. Idola Kunda, iya idola kita semua, Bon. Iya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Siang ini luar biasa. Kenapa dah? Masya Allah, nikmat Allah terus mengalir sama kita. Iya, siang ini kita semua dalam keadaan sehat ya enggak? Iya, Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih sehat ya. Itu nikmat yang luar biasa. Kata Rasulullah ada dua nikmat yang kita sering lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Gak bisa enggak? Karena waktu gak bisa diputar. Kalau waktunya sudah berlalu ya sudah habislah waktu kita. Ya Allah, kita harusnya manfaatkan waktu untuk ibadah ya teman-teman. Iya, Masya Allah. Nah, sholawat dan salam juga harus terus kita panjatkan kepada kekasih kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus sering-sering menyebut namanya. Dengan berselawat ya enggak? Iya, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Masya Allah. Hari ini kembali Bunda berharap ayah bunda, bang kakak, teman-teman semua, anak-anak solih dan solihah, mas, mbak, balik, bule dan simba, semua dalam keadaan sehat, iya. Dan semoga yang sakit segera Allah angkat sakitnya, Allah beri kesembuhan dan Allah beri kesabaran atas ujian yang Allah berikan. Masya Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Rasulullah ya enggak? Iya, tentang Rasulullah. Masya Allah. Kalau pekan kemarin kita berkisah tentang apa yuk? Singanya Allah dan singanya Rasulullah. Siapa dia? Sahabatnya Rasulullah. Sahabat Rasulullah sekaligus pamannya. Oh itu, siapa ya aku lali. Kok sudah lupa, Masya Allah. Teman-teman di rumah masih ingat? Kalau gitu kita review sebentar ya. Kisah pekan lalu, di mana ketika itu kaum muslimin masih tetap dalam penindasan ya, kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang muslim yang baru masuk itu terutama yang dari kalangan bawah, muda dan orang-orang tidak mampu selalu disiksa oleh orang-orang oleh majikannya ya, orang-orang kafir Quraisy ya, yang notabene mereka adalah pemilik dari budak itu. Nah, di saat seperti itu mereka juga memusuhi Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy itu juga tidak hanya menyakiti budak-budak,
tapi juga menyakiti Rasulullah. Masya Allah, mereka kejam sekali Anda. Iya, bahkan ketika pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Oh iya, Hamzah, aku jadi ingat ya Allah, aku kok lupaan ya. Ya makanya kita review kisahnya. Iya, waktu itu Hamzah pulang dari berburu. Ih, Masya Allah, dia dengar dari seorang perempuan yang mengatakan, wahai Hamzah, kamu kok diem saja sih? Itulah keponakanmu disakiti, dihina-hina oleh Abu Jahal, begitu ya. Abu Jahal dan teman-temannya. Masya Allah, kita tahu ya teman-teman, seperti Bunda sampaikan pekan kemarin bahwa walaupun Hamzah ini paman Rasulullah, tapi sebaya ya Anda. Iya, mereka itu teman dari mulai kecil, teman bermain, sebaya gitu. Makanya paman Hamzah ini sangat menyayangi Rasulullah. Sampai mereka besar pun mereka tetap bersama. Dan rasa kasih sayang itu tetap ada di hati paman Hamzah. Maka ketika Hamzah mendengar bahwa kemenakannya ini disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya the gang ya, Abu Jahal the gang gitu ya, dan teman-temannya gitu. Hamzah naluria sebagai pamannya, naluria sebagai sohib dari Rasulullah. Kok sohib dah? Iya kan sahabat. Oh iya sih, sohib ya anda. Iya, sahabat dekat Rasulullah pamannya, apalagi ada ikatan darah ya, apalagi satu suku gitu, satu kabilah. Terus terang Hamzah ini langsung terpancing gitu ya kemarahannya, amarahnya muncul, dia datang itu Abu Jahal di Ka'bah. Wahai Abu Jahal, berani-beraninya kau menyakiti keponakanku. Tahukah kau bahwa aku sekarang ini telah mengikuti agama Muhammad? Masya Allah, kata-kata itu begitu terlontar saja gitu ya dari lisannya seorang Hamzah. Nah tentunya ini tetap karena dari Allah. Tentunya ini tetap adalah berkat qada-qadarnya Allah ya, yang mengatur semuanya ini secara indah begitu ya. Walaupun saat itu sebenarnya Hamzah ini belum beriman, belum bersyahadat, tetapi karena dia saking ininya ya, nggak sukanya gitu, kemenakannya diganggu gitu ya, dia hanya mengatakan seperti itu kepada Abu Jahal. Tentu saja orang-orang kafir Quraisy ini kaget kan dengan apa yang disampaikan Hamzah. Nah Hamzah sendiri setelah pulang itu malamnya dia gelisah gitu, kok bisa gitu ya, aku mengatakan bahwa aku sekarang ini sudah agamanya Muhammad, padahal kan aku enggak gitu. Gelisah, nggak bisa tidur gitu ya. Akhirnya paginya Hamzah menemui Rasulullah, dia ceritakan semuanya, dan kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terus hatinya Hamzah jadi tenang ya anda. Iya, hatinya Hamzah jadi tenang. Siapapun yang membaca Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran, insya Allah hatinya akan menjadi tenang ya. Iya, soalnya kan Al-Quran itu bahasanya indah. Bahasanya indah, Masya Allah ya. Akhirnya secara resmi Hamzah kemudian memeluk agama Islam. Wah, betapa senangnya Rasulullah. Bahkan sahabatnya ya senang teman-teman. Ya gak senang. Wong Hamzah itu loh kuat, lindungnya Rasulullah. Lindungnya Rasulullah. Hamzah ini Masya Allah adalah paman yang luar biasa ya. Setelah masuk Islam begitu melindungi Rasulullah sehingga sampai mendapat sebutan singanya Allah dan singanya Rasulnya. Maksudnya Rasulnya Allah tentunya ya. Karena tapi lah jadi singa senda. Ya enggak, maksudnya singa itu karena singa ini pemberani, terus singa ini juga kuat gitu, enggak takut gitu sama binatang-binatang yang lainnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi pamannya Hamzah ini adalah sebagai pelindung umat Islam saat itu, sehingga Rasulullah menjadi lega, senang ya anda. Iya senang gitu loh, umat Islam dikuatkan dengan masuknya Hamzah. Nah akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini merasa bingung gitu ya. Ini gimana gitu ya, mereka itu kemudian saling sharing gitu ya, majelis-majelisnya orang-orang kafir Quraisy itu di situ dibahas, bagaimana kalau kita habisi saja itu Muhammad, kita pukuli dia supaya dia kapok begitu ya gitu ya. Tapi ternyata katanya Abu Jahal, percuma kalau Muhammad disakiti, kalau Muhammad dipukuli. Karena buktinya setelah budak-budakku aku pukuli, bahkan ketika Sumayyah bin Hayat itu dibunuh oleh Abu Jahal, tapi ternyata
Abu Jahal ini kejam ya, membunuh Sumayyah. Iya dah, itu syahidah pertama teman-teman yang syahid. Iya, syahidah pertama yang syahid. Tapi ternyata dengan syahidnya Sumayyah pun ternyata dakwah Rasulullah tetap berjalan. Ketika Bilal bin Rabah, kok jadi Bilal bin Khattab? Bilal bin Rabah pun dipukuli oleh Umayyah bin Khalaf. Pergerakan dakwah Rasulullah tetap jalan. Bahkan semakin banyak orang-orang Mekah yang masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Sampai akhirnya ini membuat pusing kepalanya orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka, oh kalau begitu kita labeli aja deh Muhammad itu dengan label orang gila gitu ya. Tapi di antara mereka mengatakan, tapi kan kita juga melihat bahwa Muhammad itu masih waras otaknya. Dia tidak gila. Dia bahkan bisa berpikir dengan baik. Kalau dilabeli orang gila nggak bisa. Bagaimana kalau kita labeli dia sebagai penyair saja? Oh, nggak mungkin. Kita semua paham. Syair itu bagaimana susunannya. Dan apa yang diucapkan Muhammad tidak seperti syair. Beda sekali. Lantas kita kasih sebutan apa Muhammad? Oh, kita sebut itu saja, kahin. Peramal, betul. Kita sebut saja Muhammad itu peramal. Tapi dia juga bukan peramal. Karena peramal tidak seperti apa yang dilakukan Muhammad. Muhammad tidak pernah itu berbuat seperti tingkah lakunya seorang peramal. Akhirnya Walid bin Mughirah, masih ingat kan nama ini? Walid bin Mughirah ini luar biasa kan? Seorang cerdas, tapi karena keangkuhannya, karena kesombongannya, karena irinya, dia tidak bisa menerima kebenaran Islam. Walaupun kemarin itu Yonda, Gus ngerti Al-Quran, terus juga itu apa ngerti gitu loh bahasanya. Mengagumi. Iya, maksudku gitulah, mengagumi. Tapi ternyata hidayah belum masuk kan di Walid bin Mughirah, sampai akhirnya dia mengatakan, kalau begitu kita labeli saja itu Muhammad dengan sebutan sahir. Sahir adalah tukang sihir. Karena siapa saja yang mendengarkan perkataan Muhammad, biasanya dia itu akan hatinya itu terpaut pada ucapan-ucapan Muhammad. Betul. Kalau gitu mulai sekarang kita labeli saja itu Muhammad dengan kata-kata sahir, penyihir. Bahkan orang-orang ini ya menyuruh budak-budaknya itu apabila Rasulullah lewat disuruh melempari batu sambil meneriaki, seperti meneriaki binatang-binatang begitu. Masya Allah, jahat ya jahat banget gitu. Makanya ini jangan sampai ditiru ya teman-teman ya. Kalau ada akhlak buruk tidak boleh ditiru, tapi kalau ada akhlak yang baik wajib ditiru ya teman-teman. Ya, akhirnya Rasulullah ini memandangi budak-budak itu dengan sangat dengan rasa iba, dengan pandangan yang teduh. Rasulullah ini dalam hati berkata, aku seperti ini melindungi kamu loh dari tuan-tuanmu yang jahat-jahat itu. Aku seperti ini ingin mengangkat loh derajatmu, karena kalau di dalam Islam tuh gak ada budak gitu loh. Tapi karena engkau gak tahu ya, Rasulullah akhirnya bersabar dengan ujian seperti ini. Nah, akhirnya dengan kejadian-kejadian seperti ini, kafir Quraisy itu semakin bingung. Padahal Masya Allah, mereka ini benar-benar ya luar biasa bebalnya. Nah kalian ayo. Iya, padahal mereka pun sudah dikasih 3 alat tes sama seorang pendeta kan. Kemarin Bunda sudah bercerita, kalau kau ketemu Muhammad untuk mengujinya, apakah dia seorang nabi, utusan Allah atau tidak, tanyakan 3 hal ini. Kalau dia bisa menjawab, berarti benar dia adalah utusan Allah. Tapi kalau tidak, dia memang hanya mengaku-ngaku saja. Dan pendeta itu sudah memberikan 3 pertanyaan. Yang kemarin sudah Bunda ceritakan kan. Yang pertama, mereka orang-orang kafir Quraisy ini disuruh menanyakan kepada Rasulullah tentang pemuda-pemuda yang hilang pada zaman dahulu. Yang kedua, tentang pengembara yang sampai di ujung dunia. Dan yang ketiga, tentang ruh. Namun Rasulullah kemudian menyanggupi pada orang-orang kafir Quraisy ini, besok aku akan menjawabnya, kata Rasulullah seperti itu, tanpa ada kata insya Allah.
maka kemudian Allah pun menegur Rasulullah karena tidak mengucapkan kata insya Allah. Seperti apa tegurannya? Itu wahyunya gak turun-turun sampai 15 hari teman-teman. Rasulullah terus ngenteni. Kok ngenteni? Pakai bahasa Indonesia yang bener dong. Oh iya, Rasulullah tuh nunggu-nunggu. Kok wahyunya gak turun-turun ya? Sampai kemudian 15 hari. 15 hari kemudian wahyu turun. Ya, turunlah surat Al-Kahfi ya. Yang pertama surat Al-Kahfi kandungannya menjelaskan tentang pemuda-pemuda yang hilang zaman dahulu. Apa sebutannya kemarin? Ayo, masih ingat? Ashabul Kahfi teman-teman. Iya, Ashabul Kahfi, kisahnya bisa dibuka itu di surat Al-Kahfi ya. Kemudian pengembara yang sampai di ujung dunia, itu juga dijelaskan di surat Al-Kahfi ya. Surat ke-18 ayat 83 sampai 99. Dzulqarnain sebenarnya bukan nama ya teman-teman, kemarin seperti Bunda sebutkan Dzulqarnain adalah sebutan pemilik dua tanduk atau pemilik dua zaman. Nah, karena Dzulqarnain ini berdakwah dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur. Allah beri keistimewaan dari segi bahasa, dari segi kekuasaan juga kekuatan. Nah, dan yang ketiga adalah pertanyaan tentang ruh juga bisa dijawab dengan Rasulullah dengan baik karena Rasulullah dituntun oleh wahyu turun surat Al-Isra ayat berapa kemarin? 85 ya. Al-Isra 85 nanti boleh dibuka ya. Kemarin Bunda sudah bacakan terjemahannya ya. Namun walaupun sudah dijawab oleh Rasulullah dengan benar, mereka ini memang ya tidak beriman juga. Bahkan mereka akhirnya mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Iya dah, Darun Nadwa itu teman-teman sebuah gedung yang dipakai oleh orang-orang Mekah untuk mengadakan pertemuan. Iya, di sana mereka bertemu. Mereka mulai memikirkan, oh ini Muhammad diapakan ini ya. Sudah pengikutnya dipukuli, dakwahnya masih jalan. Pengikutnya dibunuh, masih tetap juga jalan. Muhammad kemudian di label-labeli seperti itu, dakwahnya masih berkembang, bahkan pengikutnya semakin banyak. Akhirnya di Darun Nadwa ini mereka berkumpul. Ada siapa saja, Bon? Gak tahu aku dah. Ada tentunya Abu Jahal pimpinannya ya, Walid bin Mughirah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal bin Rabah. Iya, yang kemarin nyekap Bilal ya enggak? Iya. Kemudian juga ada Aswad bin Abdul Muthalib. Ini padahal juga dari keluarganya Rasulullah ya. Kemudian ada Abu Sofyan bin Harb. Ini Abu Sofyan ini menantunya Utbah. Ternyata menantu sama mertua sama ya, sama-sama jahatnya. Tapi itu waktu masih jahiliyahnya Abu Sofyan. Nanti Abu Sofyan insya Allah dapat hidayah. Abu Sofyan dapat hidayah dan masuk Islam ketika Fathul Makkah. Insya Allah moga-moga kisahnya nanti sampai ke sana ya. Mereka ini penggede-penggede pembesar-pembesar kafir Quraisy ini berkumpul untuk membicarakan Rasulullah. Iya, Masya Allah. Mereka itu bingung dengan dakwanya Rasulullah. Kok bisa ya gitu ya. Rasulullah ini, Muhammad ini ya. Sudah seperti ini kita hadang, kita cegat dakwanya tapi masih jalan. Akhirnya mereka mempunyai tuing. Apa itu dah? Tuing. Ide. Kok tuing. ada bola lampu di sini, tuing gitu ya. Mereka akhirnya mengadakan siasatul mufawadot. Apa itu siasatul mufawadot? Taktik. Oh iya, taktik benar, Masya Allah. Yaitu politik tawaran damai. Akhirnya mereka mencoba mengajak Rasulullah untuk berdamai. Gak senjata. Enggak, damai gitu ya. Dari pertemuan itu pembesar kafir Quraisy itu ya, di sana itu mereka akhirnya saling usul, saling sharing begitu ya. Ini Muhammad ini adalah seorang bangsawan yang tidak mudah gitu ya untuk diajak berdamai, diajak untuk berembuk gitu. Bahkan seorang Walid bin Mughirah juga pernah gitu ya dibacakan ayat suci Al-Qur'annya gitu. Pas mereka akhirnya
mulai memilih dari yang hadir ini, mulai Walid bin Mughirah, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, Aswad bin Abdul Muthalib, Ubay bin Khalaf, dan Utbah bin Rabi'ah ini kira-kira siapa ini yang diutus untuk menemui Rasulullah gitu ya. Mereka harus memilih lawan yang sepadan. Ketika menemui Rasulullah, dipilihlah lawan yang sepadan, bangsawannya seperti bangsawannya Rasulullah. Jadi bukan dari golongan waktu itu memang luar biasa ya, bangsawan dan orang-orang miskin ini perbedaannya, stratanya benar-benar kelihatan. Maka dicarilah bangsawan yang stratanya sama dengan Rasulullah, sehingga nanti bisa mengimbangi Rasulullah. Dicari pula dari sekian yang hadir ini, siapa kira-kira yang bahasanya itu tertata dengan rapi, bicaranya sopan, lembut gitu ya. Yang itu nanti juga sebagai lawan bicara Rasulullah itu bisa ngimbangi. Gak ngisi-ngisi nih, gak ngisi-ngisi nih. Gak kalah maksudnya nanti kalau misalnya berdebat dengan Rasulullah. Nah, akhirnya mereka memilihlah Utbah bin Rabi'ah. Padahal teman-teman, abi umi, abang kakak, ayah bunda, mas, mbak, balik, bulik, si mbak, ya selalu lengkap panggilan. Pokoknya dipanggil semua ya. Utbah bin Rabi'ah ini sebenarnya masih keluarganya Rasulullah ya. Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf ketemu sama Rasulullah di Abdul Manaf. Jadi kakeknya itu sama-sama kakek moyangnya Rasulullah. Loh, cik saudara ya ndak? Iya, ketemu di Abdul Manaf kan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah kalau Utbah ini Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf ketemu di situ gitu loh. Makanya kemudian Utbah dengan senang, dengan bangga karena dia yang terpilih dari pembesar-pembesar Quraisy ini untuk bertemu Rasulullah, maka dia berangkatlah menemui Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib, di rumah Abu Thalib dia berpesan untuk segera memanggil Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian Abu Thalib ini meminta seseorang, minta kerabatnya untuk memanggil Rasulullah untuk datang ke rumah Abu Thalib. Janjian dah, iya janjian. Ketemuannya di situ, di rumahnya Abu Thalib. Pamannya ya dah, iya pamannya. Nah, datanglah Rasulullah di rumahnya mamanya Abu Thalib. Betapa kagetnya Rasulullah ketika di situ dilihat ada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini sebenarnya sudah sebelum Rasulullah datang tuh sudah minta kepada Abu Thalib itu bahwa dia inginnya duduknya berhadapan dengan Rasulullah tapi nggak mau deket-deket gitu ya. Apa anda? Watita. Ya mungkin salah satunya seperti itu ya. Bunda juga nggak tahu tapi begitulah ya di Siro dikatakan seperti itu bahwa dia sudah pesan gitu. Akhirnya Rasulullah bertemu berhadapan, kemudian mulailah Utbah bin Rabi'ah ini mulai melontarkan kalimat-kalimat manisnya kepada Rasulullah. Wahai anak pamanku dan sebagainya begitu ya. Bahwa kita itu adalah orang Quraisy yang besar. Yang disegani oleh bangsa Arab yang lainnya. Tapi kemudian engkau datang dengan membawa masalah yang besar. Di mana masalahmu yang besar itu telah memecah belah bangsa Arab, suku kita, suku yang besar kita yang sebelumnya itu sudah bersatu gitu ya. Engkau pecah belah dengan apa yang engkau bawa, dengan agama barumu. Engkau telah menghina-hina gitu ya. Nenek moyang kita yang telah menyembah berhala dan engkau bahkan telah menghina-hina Tuhan kita yang selama ini disembah oleh nenek moyang kita begitu ya. Rasulullah diam saja, didengarkan saja gitu ya. Apa yang Utbah katakan tuh beliau dengarkan saja. Beliau tidak komentar juga tidak memotong. Masya Allah begitulah adab dari Rasulullah. Hebat sekali kan Rasulullah. Iya Rasulullah itu selalu menghargai lawan bicaranya teman-teman. Iya, dan ini patut kita contoh tentunya ya. Tidak hanya sekedar ini kisah. Oh kisah sudah sebatas itu gitu ya. Sudahlah berlalu gitu. Tapi tidak. Rasulullah bagaimana sikapnya menghadapi Utbah bin Rabi'ah yang sopan, yang mendengarkan dengan baik gitu ya, yang tidak memotong. Ini juga wajib kita contoh, ibrah yang sangat bagus. Jadi kita kalau ada teman lawan bicara kita berbicara, kita pandang wajahnya, kita perhatikan, kita dengarkan dengan seksama, pasti teman bicara kita senang gitu. Nah, Utbah bin Rabi'ah pun akhirnya terus melancarkan gitu ya tawaran kalimat-kalimat manisnya untuk paling tidak itu
merayu Rasulullah, mau menawarkan sesuatu nih, nah, gitu. Bawa dagangan tanda, bukan, ini bukan dagangan, mau siasat. Oh ya, siasatul mufawatot. Iya, politik tawaran damai yang mau disampaikan oleh Utbah. Nah, setelah berbahasa-bahasa seperti itu, menyampaikan prolog seperti itu ya, bahwa ternyata Rasulullah ini telah menghancurkan gitu ya, dalam rangka menghancurkan Tuhan mereka gitu ya, bahkan mau menghilangkan Tuhan-Tuhan mereka gitu. Kemudian Rabi'ah mulai menawarkan, bagaimana wahai anak pamanku kalau seandainya aku tawarkan beberapa tawaran, kau bisa memikirkannya dan barangkali kau bisa mengambil salah satu dari tawaran itu. Rasulullah masih diam saja. Kemudian aku menawarkan, kalau seandainya engkau perlu uang, maka aku akan mengumpulkan uang dari setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Quraisy ini, pemimpin-pemimpin yang ada di kabilah ini, untuk mengumpulkan hartanya untuk diberikan kepadamu, sehingga kau akan menjadi orang yang terkaya di antara kita. Dan kalau kau memang butuh kedudukan, maka kami sepakat dari kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah ini sepakat untuk mengangkat engkau sebagai pemimpin kami, dan kami juga sudah sepakat dengan kepala-kepala suku bahwa kami tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuanmu. Kami tidak akan mengambil suatu kebijakan kalau itu bukan kebijakanmu. Dan kalau kau ingin kemuliaan, maka kami bersedia mengangkatmu sebagai raja kami. Engkau berhak menjadi raja kami, berhak menjadikan menjadikan kami ini sebagai bawahan-bawahanmu. Dan kami akan setia kepadamu sebagai raja. Dan kalau kamu membutuhkan perempuan, wanita, kami akan pilihkan wanita tercantik yang ada di antara kami, suku-suku kami. Dan kau tidak perlu mengurusinya, biarkan kami yang mengurusinya. Dan apabila engkau sakit, kami yang akan mengobatkanmu sampai engkau sembuh. Jangan khawatir, kami yang akan menanggung biayanya. Masa Rasulullah dikatakan sakit ya? Ya Allah. Iya nah, mereka itu jahat. Oh, Rasulullah itu sehat, kok kata diobat no. Ya karena mereka mikirnya, bagaimana ini ya gitu ya. Maka Rasulullah berkata, apakah kau sudah selesai? Begitu ya kata Rasulullah. Iya, aku sudah selesai. Sekarang aku ingin engkau memberi jawaban dari apa yang aku tawarkan tadi. Maka Rasulullah kemudian membacakan ayat Al-Quran. Nah ya Bunda, teman-teman semua yang ada di rumah, boleh ambil Al-Qurannya, boleh dibuka Al-Qurannya. Di situ di surat Fussilat. Fussilat ini surat ke-41 ya. Di surat Fussilat ini adalah jawaban Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Masya Allah, apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya Rasulullah sendiri. Apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah dituntun wahyu. Maka dalam menjawab tawaran Utbah bin Rabi'ah pun Rasulullah menjawabnya dengan wahyu. Rasulullah kemudian bacakan surat Al-Fussilat, yang artinya Bunda bacakan artinya saja ya. Hamim, Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohon ampunlah kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan dua masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Dan dalam 4 masa memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit. Dan langit itu masih berupa asap. Dan dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Datanglah kamu berdua menurut perintahku. Dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Nah, ayah bunda, dalam sirah ada yang menyebutkan bahwa surat Fussilat yang dibacakan Rasulullah itu awalnya 1-5, kemudian dilanjutkan 1-11. Tetapi ada yang mengatakan juga sebagian kisah itu dilanjutkan sampai ayat yang ke-14, di mana ayat ke-14 ini ada di situ disampaikan adab yang Allah berikan kepada kaum Ad dan kaum Samud berupa petir. Masya Allah. Jadi disampaikan itu. Kenapa kok itu disampaikan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah selalu dituntun oleh wahyu dalam menjawabnya. Dan tahukah teman-teman apa feedback yang yang dirasakan oleh Utbah bin Rabi'ah? Utbah tidak bisa berkata-kata lagi. Cukup wahai Muhammad, cukup. Adakah yang ingin kau katakan lagi? Kata Utbah, tidak ada. Maka Utbah pun pulang. Tapi ternyata ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah ini masuk ke dalam relung hati Utbah. Betapa Utbah ini mengakui bahwa yang dibacakan Rasulullah ini luar biasa dahsyat. Sesuatu yang baik. Dan tentunya ini juga harus didukung sebenarnya. Maka Utbah pun tidak langsung menemui the gangnya ini di Darun Nadwa, tapi dia pulang ke rumahnya. Dia masih gelisah dengan apa yang didengarkan bahwa itu benar sebenarnya, disampaikan Rasulullah itu benar. Tidak ada yang bisa dibantah sebenarnya seperti itu. Namun dia dalam kegelisahannya ini dia tidak keluar rumah. Ngumpet di rumahnya gitu ya. Sampai beberapa hari, sampai kemudian akhirnya pembesar Quraisy ini datang ke rumahnya menanyakan gitu ya. Sampai didatangi itu sama pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan teman-temannya itu. Ditanya gitu, bagaimana hasil? Karena dia adalah seorang duta dari kafir Quraisy ini untuk menawarkan kepada Rasulullah, maka teman-temannya ini tuh kepo tentunya dengan hasilnya ya. Kok ini Utbah nggak nampak gitu loh, setelah ketemu Rasulullah kok nggak nampak, dia kemana? Akhirnya didatangi di rumahnya dan ditanyakan gitu bagaimana hasilnya. Dan apa yang disampaikan Utbah bahwa sudahlah, jangan kau ganggu itu Muhammad, sudahlah biarkan Muhammad itu mendakwakan apa yang dia bawa itu memang benar, kata Utbah seperti itu. Maka betapa kagetnya seluruh pembesar Quraisy itu, dan mereka mengatakan dengan mencibir, dengan menghina, dengan ada mengejek, Utbah, ternyata kau sudah terkena sihirnya Muhammad. Seperti itu. Masya Allah. Mereka ini benar-benar ya, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat ini. Ada dinding dengan Rasulullah itu. Walaupun yang disampaikan Rasulullah benar, mereka itu tidak bisa gitu loh menangkap kebenaran itu. Akhirnya mereka tetap meminta Utbah, bagaimanapun juga kau harus kembali kepada Muhammad. Kau harus tawarkan kepada Muhammad. Maka Utbah bin Rabi'ah pun merasa ada sedikit bangga. Ternyata saya sama teman-teman saya masih dipercaya ya. Saya sama teman-teman masih dipakai sebagai duta ya untuk bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya Utbah pun datang kepada Rasulullah untuk yang kedua kalinya. Saat itu ditemuilah Rasulullah. Kemudian mulai Utbah mengatakan pada Rasulullah, wahai Muhammad, seperti yang kita ketahui bahwa kedatanganmu ini telah membawa bencana bagi kaum kita, bagi orang-orang di Mekah, bahwa engkau telah membuat permusuhan di antara kita. Bagaimana kalau seandainya aku menawarkan kepadamu satu tawaran? Kata Rasulullah, katakanlah, kata Rasulullah gitu. Supaya di antara kita tidak ada pertentangan, supaya di antara kita tidak ada peperangan, supaya di antara kita tidak ada permusuhan. Bagaimana kalau seandainya
engkau menyembah Lata dan Uzza, apa yang kita sembah selama ini Tuhan kami semuanya selama 1 tahun. Dan kami pun akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Dan selama 1 tahun itu kita akan evaluasi. Kasarannya dievaluasi. Kayak ulangan Indah. Kalau seandainya setelah 1 tahun engkau menyembah Lata dan Uzza dan ternyata Lata dan Uzza lebih baik daripada Tuhanmu, kau harus menyembah Lata dan Uzza. Tetapi kalau selama 1 tahun ini kami menyembah Tuhanmu dan ternyata Tuhanmu lebih baik daripada Lata dan Uzza, kami siap untuk menyembah Tuhanmu. Masya Allah. Utbah ini memang dipilih dari mereka itu karena dia itu adalah seorang bangsawan yang bahasanya menurut mereka itu halus, lembut. Dia juga seorang yang cerdas. Maka otaknya ini pun mencari cara-cara bagaimana ketika tawaran pertama gagal dan ditolak oleh Rasulullah. Dia nawar nomane. Iya, dia menawarkan lagi sesuatu yang memang menurut dia harapannya akan diterima oleh Rasulullah. Terus diterima dan Rasulullah kemudian dituntun lagi oleh wahyu. Turunlah wahyu surat Al-Kafirun. Yang insya Allah teman-teman semua sudah hafal ya ayatnya ya. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Masya Allah kok jadinya blank. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini surat Masya Allah. Ini Bunda jadinya blank ngantuk paling. Ya begitulah ya, Masya Allah manusia itu tempatnya salah dan dosa seperti Bunda ini, Masya Allah masih saja berbuat kesalahan ya. Padahal surat ini Masya Allah insya Allah semuanya hafal. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, begitu ya. Nah, khawatir Bunda salah. Bunda lihat saja ya, walaupun sudah hafal ternyata Masya Allah. Sebentar ya, Al-Kafirun ada di juz 30. Nah ini, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai, katakanlah wahai orang-orang kafir gitu ya. La a'budu ma ta'budun, la a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan tidak pula kalian abiduna ma'abadtum, penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Sampai Ustadz ngambil Al-Quran. Iya, karena memang kalau baca Al-Quran salah harus dibenarkan. Masya Allah, makanya daripada salah Bunda buka lagi ya. Padahal Masya Allah itu sudah hafal ya. Nah, turunlah ayat ini yang memang di situ Allah benar-benar menegaskan bahwa tidak ada kompromi untuk soal sesembahan. Silahkan kalau kamu mau menyembah Tuhanmu silahkan, tapi janganlah membuat tawaran bahwa Rasulullah itu disuruh menyembah Tuhannya gitu ya. Dan selain surat Al-Kafirun ini juga turut surat Az-Zumar. Az-Zumar ini surat ke-39. Jadi selain dijawab oleh Allah dalam surat Al-Kafirun, juga surat Al-Zumar ayat surat ke-39. Di surat Az-Zumar di ayat 64 sampai 66. 64 66. Kita buka ya teman-teman, yang di rumah juga boleh membuka Al-Qur'annya, Al-Qur'an terjemahnya, supaya kita paham bahwa memang
Al-Quran itu sebagian besar adalah kisah. Dan memang Al-Quran itu turun ada banyak asbabun nuzulnya. Dan salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun adalah yang Bunda ceritakan tadi. Kemudian selain dari surat Al-Kafirun, surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Masya Allah, mereka tuh bodoh memang sebenarnya. Saking pintarnya sampai bodoh mungkin seperti itu. Masya Allah, membuat penawaran-penawaran yang aneh-aneh gitu ya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lagi-lagi yang menjawab bukan pribadi Rasulullah, tapi apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu Allah. Dan lagi-lagi Utbah tidak bisa berkata-kata. Dia pulang teman-teman. Dia pulang kembali ke rumahnya. Di pertengahan jalan, di sepanjang jalan dia selalu berkata dalam hatinya. Berkata pada dirinya sendiri, aku ternyata tidak bisa mengalahkan Muhammad. Bahkan aku tidak bisa membantah kata-katanya. Itu terus dikatakan. Sepanjang perjalanan dia pulang, dia mengatakan pada dirinya sendiri, aku ternyata tidak dapat mengalahkan Muhammad. Aku ternyata bahkan tidak bisa membantahnya. Sampai akhirnya kemudian Utbah ini masih, Masya Allah ya. Orang-orang ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Dia berpikir lagi, bagaimana caranya itu supaya bisa tetap, walaupun sudah mengakui dia tidak bisa mengalahkan Rasulullah, tapi dia tetap mencari akal gitu. Kali ini dia tidak perlu menyampaikan dulu kepada gengnya, kepada teman-temannya. Dia cari akal. Kemudian dia ketiga kalinya menemui Rasulullah. Kapok-kapok wong iku ndah. Nah, apa yang bisa diambil dari Utbah? Ternyata Utbah tidak putus asa dalam melakukan siasat untuk strategi untuk menjatuhkan Rasulullah. Yang bisa diambil ibrah satu, ada yang baik, tidak putus asanya, tapi dalam hal kebaikannya teman-teman. Dalam hal kejahatan jangan ya. Dalam hal kejahatan saja Utbah tidak putus asa. Kita untuk kebaikan nggak mau kalah dong. Jangan pernah putus asa dalam hal kebaikan. Utbah juga seperti itu. Untuk ketiga kalinya ditemuinya Rasulullah. Mulai bernegosiasi lagi, wahai Muhammad. Kita semua itu sudah menyadari bahwa kalimat-kalimat yang keluar dari lisanmu, kalimat-kalimat yang kau katakan itu telah menusuk hati kami, menusuk hati para nenek moyangmu, orang-orang terdahulu gitu loh. Bahwa kata-katamu itu telah membuat pemusuhan di antara kami, di antara kita. Bagaimana kalau seandainya engkau ganti itu kata-katamu, jangan berkata-kata seperti itu, gitu ya. Supaya kita itu tetap bersama sebagai satu kabilah, sebagai suku ya, suku yang rukun di Mekah ini. Bagaimana kalau kalimatmu itu kok ganti gitu? Dengan kata lain bahwa Utbah ini memberikan penawar, Muhammad, wes ojo nyampe no Al-Quran, gitu ya. Kalau bahasa kita, wes gak usah nyampe no Al-Quran, ngomongnya sih biasa-biasa aja, supaya nggak ada permusuhan di antara kita, seperti itu ya. Dan ternyata Allah terus yang menjawab, karena memang Allah yang menjaga Rasulnya. Karena memang Rasulullah dituntun oleh wahyu, turunlah surat Yunus. Nah, surat Yunus ini adalah surat yang ke-10. Bisa dibuka. Surat ke-10, surat Yunus. Nah, ayatnya ayat 15-16. Kita buka ya supaya kita tahu jawaban yang disampaikan Rasulullah terhadap penawaran dari Utbah ini ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran. Dan gantilah, katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantikan atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Kemudian ayat 15 dan 16. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum
sebelumnya, maksudnya sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Jadi dijawab lagi bahwa Rasulullah tidak mungkin mengganti kalimatnya itu selain dari wahyu Allah. Tidak mungkin gitu. Dan sudah, pupus sudah. Harapan Utbah, dia tidak bisa mengalahkan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa ditawari. Rasulullah gak bisa digepoi. Penawarannya gagal sudah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini mengadakan pertemuan untuk kedua kalinya di Darun Nadwa. Di sana disampaikan bahwa Utbah bin Rabi'ah sudah angkat bendera putih. Lah pondak kok atik bendera barang. Maksudnya menyerah. Sudah angkat tangan dia tidak mampu untuk bernegosiasi, untuk untuk mengadakan penawaran kepada Rasulullah. Sudah kalah, KO. Sudah angkat bendera putih. Akhirnya pembesar-pembesar Quraisy ini merubah strateginya. Mereka berkumpul. Di sana mereka berkumpul mengubah strateginya. Kalau begitu, kalau sudah dengan tawaran ini Muhammad tidak mau, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita harus menjatuhkan mentalnya Rasulullah. Mentalnya Muhammad maksudnya. Dimanapun Muhammad berada, kita datangi dia, kita ejek dia, kita tertawakan dia, kita hinakan dia, kita permalukan dia, kita olok-olok dia. Sepakat akhirnya mereka. Maka, ya Bunda, izinkan Bunda melanjutkan kisah tinggal sedikit ya. Sayang sekali kalau ini harus diputus. Akhirnya mereka mencari Rasulullah. Suatu saat Rasulullah ini berada di Ka'bah, di depan Ka'bah. Maka datanglah Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Pancet dong iku aida. Iya, karena memang gengnya. Utbah bin Rabi'ah dan juga kemudian Umayyah bin Khalaf. Mereka mendatangi Rasulullah gitu ya. Rasulullah senang sebenarnya, dalam hatinya senang gitu ya. Karena Rasulullah berharap pembesar-pembesar Quraisy ini akan didakwahi, kemudian masuk Islam, sehingga kalau sudah pembesarnya kena, maka bawah-bawahannya pasti akan nurut gitu loh. Kalau kepalanya sudah dipegang, maka ekornya akan dapat gitu loh. Ikan Anda, bukan maksudnya bawahan-bawahannya, budak-budaknya, keluarganya, anggota-anggota suku itu pasti akan masuk Islam. Harapan Rasulullah seperti itu. Maka dibacakannya Al-Quran kepada mereka itu, di hadapan mereka Rasulullah bacakan Al-Quran. Kemudian Rasulullah berkata, apakah yang aku bacakan ini menurutmu bagus? Bagus sekali Muhammad. Ini bagus sekali. Rasulullah senang saat itu gitu ya. Ya Allah, mereka dapat hidayah ya Anda. Ya tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Rasulullah bacakan lagi. Rasulullah juga mulai senang gitu. Dibacakan lagi Al-Quran. Apakah menurutmu apa yang aku bacakan ini buruk? Oh tidak Muhammad, tidak. Ini bagus sekali. Bagus sekali gitu kan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah ini sedang senang-senangnya gitu menghadap pembesar-pembesar Quraisy, datanglah seorang yang tidak terlalu terhormat mungkin ya, karena seseorang ini ada maksudnya tidak bisa melihat begitu ya. Seseorang ini buta tanda. Iya, Allah beri penglihatan yang tidak bisa dipakai gitu ya, tidak bisa melihat. Orang ini datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang disampaikan Rasulullah untuk aku ambil pelajaran. Tapi karena Rasulullah ini sedang asik-asiknya dengan pembesar Quraisy ini dan dengan harapan yang begitu besar mereka didakwai dan masuk Islam, akhirnya Rasulullah ini tidak menghiraukan orang buta ini yang berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku apa yang disampaikan Rasulullah apa yang disampaikan Allah untuk menjadi pembelajaran buatku. Disampaikan lagi, mengatakan lagi, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diberikan Allah untuk menjadi pelajaran bagiku. Rasulullah ternyata bermuka masam terhadap orang ini. Rasulullah merasa terganggu dengan orang ini. Rasulullah sampai mengernyitkan bulu alisnya, merasa terganggu dengan orang ini. Tapi yang mana masa Rasulullah bermuka masam? Iya, Rasulullah juga manusia biasa gitu loh. Jadi ketika Rasulullah punya target yang besar dengan orang-orang yang besar, ketika itu datang seseorang yang dianggap Rasulullah bukan orang penting, Rasulullah merasa terganggu dengan orang ini. Tapi karena Rasulullah ini maksum, maka Allah tegur Rasulullah ini karena sikapnya terhadap
orang yang buta ini. Turunlah surat Al-Abasa ayat 1 sampai 11. Nanti ayah bunda bisa lihat ya, bisa baca, bisa juga bisa ditilawahi, bisa dibaca juga terjemahannya supaya tahu nanti arti dari surat Al-Abasa ini ya. Nah, insya Allah nanti dibaca sendiri di rumah supaya tidak panjang-panjang. Bunda hanya menyampaikan bahwa ternyata orang ini adalah putra dari Umi Maktum. Umi Maktum ini adalah namanya Atika. Atika ini adalah kakaknya, ibunya Bunda Khadijah. Jadi sepupunya. Yang memang notabene beliau ini adalah seseorang yang tidak punya dan buta. Lantas, apakah Rasulullah kemudian marah dengan Ibnu Umi Maktum ini? Namanya Abdullah bin Suraih bin Suraih. Nah, ini lupa Bunda ya. Namanya adalah Abdullah bin Suraih bin Malik bin Robaih Al-Fihri. Lebih dikenal dengan Ibnu Umi Maktum, putranya Umi Maktum. Apakah Rasulullah marah karena dia kemudian turun ayat, dia ditegur Rasulullah ini sama Allah? Enggak. Rasulullah justru memuliakan beliau. Kalau beliau hadir, dibentangkan itu sorbannya beliau sambil berkata, inilah orang yang karenanya aku ditegur sama Allah. Malah berterima kasih Rasulullah. Malah Rasulullah ini memuliakan Ibnu Umi Maktum. Gak ngamuan ya udah, enggak, jauh Rasulullah dari itu. Akhlak Rasulullah itu begitu mulia. Masya Allah. Nah itu ayah bunda, teman-teman semua, hari ini kisah yang bisa bunda sampaikan, padat kisah hari ini ya. Hanya membahas tentang siasatul mufawadat saja sudah panjang. Karena memang siasat-siasat yang diberikan, yang dipikirkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan Rasulullah ini, Masya Allah, macam-macam. Tapi kembali lagi seperti yang Bunda sampaikan bahwa Allah lah yang menjaga Rasulullah. Maka insya Allah kita akan bersambung lagi ya kisahnya. Kisahnya Kamis nanti tentang apa Anda? Kira-kira tentang apa ya? Ini kan tentang siasat dari orang-orang kafir ya. Kalau Kamis depan kira-kira tentang apa ya? Ayo kepo kan? Kalau begitu jangan sampai ketinggalan Kamis depan. Tetap pantengin ini FB-nya Qalbun Salim jam 1 siang. Jangan lupa ojo tidur ya teman-teman. Dengarkan kisahnya dulu, terus mari ngono boleh tidur. Tidurnya sebelum duhur sunahnya. Oh iya ya Nda ya. Iya, Masya Allah. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup yuk talim siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di hari Kamis mendatang. Ila liqa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.